loh ini kan COVID, tapi masih harus tanda tangan basah, gitu kan? Ini kan masih sangat prosedural, masih sangat business as usual. Yang begini-begini ya, yang begini-begini ini diurusin nih seharusnya, ya karena ya ini yang bikin mandek. Ya, oh berarti memang prosedur-prosedurnya ini ketika Prof. Fitra mau bilang bahwa ini krisis yang sangat kritikal, kita masuk ke fase yang mendekati resesi, tapi kita punya banyak regulation obstacles gitu ya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kita atau menyegarkan kembali perekonomian masyarakat gitu. Betul, jadi memang yang terjadi adalah masih business as usual, belum banyak perubahan, terutama di level teknis. Nah ini memang harus dibenerin, makanya sentuhan midas saya nggak cukup. Ya. Namun demikian kemarin kalau kita lihat dari sisi realisasi anggaran, itu kan data dari BLT kalau tidak salah sudah hampir 50% ya, antara 45 sampai 48%. Bagus, Jokowi marah-marah ya ada tindak lanjutnya juga gitu. Kemudian pemerintah juga dalam rangka untuk menopang tadi momentum-momentum positif juga memberikan beberapa tambahan atau skema stimulus. Salah satunya adalah skema tambahan untuk para pekerja yang gaji di bawah 5 juta, ya itu dikasih insentif 600.000 ya dalam waktu mungkin 2-3 bulan ya kalau tidak salah. Dan ini jumlahnya adalah sekitar 13 juta sampai 15 juta orang. Ya, dananya sekitar hampir 40 triliun kalau tidak salah, 37 triliun ya. Cuma sekali lagi berdasarkan diskusi kita sebelumnya juga, Bro, kan jumlah orang rentan miskin ya di aspiring middle class itu udah 120 juta orang. Ya. Jadi sebenarnya ini juga oke, bagus, is good gitu ya. Tetapi ya apa namanya, coverage-nya memang masih belum cukup, ya, masih belum memadai. Tetapi anyway, skema yang bagus, stimulus yang bagus adalah stimulus yang dieksekusi, stimulus yang cair, gitu ya. Skemanya oke lah, debatable, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Terus ada keraguan tentang tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, oke lah, di situ perdebatannya. Tapi yang paling cepat, yang paling bagus adalah stimulus itu adalah stimulus yang dicairkan. Nah itu. Ini yang 600 triliun dulu gimana ceritanya, Prof? Udah beres itu apa gimana? Ya, masih dari situ, masih dari 600 triliun. Kemudian kan ditambah lagi kalau tidak salah ya. Jadi ada beberapa tambahan. Cuma memang masih jauh dari ideal. Kalau kita bicara yang ideal, sebenarnya ya kita butuh tambahan sekitar 1.125 triliun lagi dengan analogi bahwa orang Indonesia belanja kebutuhan pokok ini berdasarkan data 375 triliun per bulan. Jadi minimal dia perlu ditopang dalam waktu 3 bulan ya. Jadi 1.125 triliun. Nah, besarannya sebenarnya ya cuma ini aja, cuma dijadikan pegangan aja. Ini 1.125 triliun bukan artinya semua orang Indonesia dikasih bantuan. Tetapi ini sebenarnya bisa menjadi apa ya, semacam point of reference gitu. Jadi seideal-idealnya adalah ya antara 1.000 sampai 1.200 triliun, yang mana kita masih di bawah itu. Ya, ini sebenarnya bisa dipakai buat, ini adalah rule of thumb aja. Kita bicara rule of thumb-nya belanja kebutuhan pokok, meskipun nggak letterless harus kemudian dibuat apa namanya dikasih buat belanja kebutuhan pokok, tapi kurang lebih gitu 1.200 triliun rule of thumb-nya. Tambahannya dari mana waktu itu gue udah pernah ceritain juga, masih ada secara teknis kita masih bisa dan kita masih mampu. Ya, terus itu bisa dikasih dari sisi supply dan dari sisi demand ke industrinya juga dan dari sisi demand. Gue rasa dalam kondisi seperti ini yang mampu untuk meleverage perekonomian lebih signifikan adalah kalau kita fokus di industri. Ya. Level demand tadi ya subsidi pekerja apa segala macam itu masih dibutuhkan. Ini adalah sebenarnya tanggung jawab pemerintah tetap untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, level perekonomian subsisten mereka. Tetapi di sisi yang lain kalau mau multiplier effect atau dampak pengadaan lebih besar adalah ke industri. Ya.
Karena apa? Karena pada akhirnya dia yang akan mengenerate pekerjaan, mengenerate lapangan kerja. Jadi menurut gua ya kalau misalnya masih bisa direvisi, ketimbang kasih tambahan subsidi buat pekerja yang tadi yang sekitar 13 juta sampai 15 juta orang itu 600 ribu per bulan, mending kasih subsidi ke industrinya untuk bayarin karyawan. Beda ya. Jadi kan kita mengurangi ongkos produksi dari si industri. Nah, kalau misalnya skema ini, kalau hasil konfirmasi kemarin dengan Menteri Ketenagakerjaan bahwa ini nggak mengurangi tanggung jawab dari perusahaan untuk menggaji karyawannya. Loh, ini nanti kalau misalnya udah begini terus di layoff kan percuma aja. Jadi harus ada retention, wage retention. Jadi bagaimana caranya? Disubsidi aja. Jadi misalnya si perusahaan bayar 5 juta ya untuk si karyawan itu. Nggak usah dikasih ke karyawannya, tapi kasih subsidi ke industrinya. Ya, oke, dikurangin misalnya tadi 600 ribu, jadi perusahaan ini cuma bayar misalnya 4.400.000, ya itu lumayan lah buat mereka. 4.400.000 dikali misalnya berapa 4.000 orang gitu kan yang bekerja di sana, dan itu lebih dari cukup untuk kemudian mengurangi ongkos produksi mereka, sehingga apa? Mereka tidak harus melakukan PHK. Nah ini sebenarnya esensinya di sini, dan bahkan mungkin mereka bisa menyerap tenaga kerja baru dengan skema ini. Ini kalau mau lebih efektif dan efisien, itu seharusnya dilakukan. Ini apakah pemerintah butuh bikin paket kebijakan lagi soal kayak begini, Prof, atau gimana? Prof Fitra, merevisi? Ya, kalau best practice-nya di internasional, ya kalau kita lihat Jerman, Jepang, Kanada, UK, ya beberapa, dan European Union juga mereka melakukan ini juga. Ya, tetapi memang kadang-kadang nggak apple to apple, karena mereka kan sudah punya semacam unemployment insurance. Nah ini juga yang kemudian bisa membantu mereka, membayar subsidi oleh pekerjanya ini, gitu kan. Kita kan nggak punya skema itu. Nah ini yang jadi masalah memang kan, dari sisi fiskal kita masih terbatas, gitu ya. Dan oleh karenanya ya pemerintah punya banyak sekali keterbatasan. Nah, gue ngelihat sih begini, jadi selain pemerintah tadi fokus ke industri, yang utama, terus yang kedua kita juga harus paham bahwa pemerintah itu nggak bisa melakukan semuanya, ya, nggak bisa menjadi sinterklas, nggak bisa menjadi pokoknya badan amal. Apa sih? Ya badan amal, ya nggak bisa. Kan ini charity. Jadi ya. Memang pemerintah punya tugas gitu untuk kemudian menyelamatkan dan kemudian mensejahterakan orang-orang. Tapi kan anggarannya terbatas. Nah makanya ini sebenarnya butuh tanggung jawab kita semua. Gitu. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Bagaimana yang gue pernah sampaikan sebelumnya. Ya tolong dong orang-orang kaya ini juga kontribusi. Ya. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46% kekayaan, total kekayaan. Ya masa sih dari situ sedikit aja lah, 2,5% itu dapat kita 200 triliun, ya. Jadi 1% itu menguasai 10.000 triliun. 2,5% ini ke zakatnya aja. Atau kalau mau pakai konsep 10%-nya gitu kan. Kalau mau pakai konsep 1/10-nya orang teman Kristiani ya, itu kan per 10 kan. Ya kalau 1/10 kita udah dapat itu 1.000 triliun. Udah dapat 1.000 triliun. Ya, jadi sebenarnya potensi luar biasa. Dan ditambah lagi kita juga sebenarnya masing-masing punya tanggung jawab gitu ya dengan lingkungannya masing-masing. Jadi kemarin gue ngobrol sama di acaranya Pak Sudirman Said tuh, di situ juga diundang CEO dari DAI TV, juga merupakan salah satu anggota yayasan dari SECI gitu ya, yayasan dan kemudian ada Pak Eri Sudewo juga dari 242 apa. Nah ini adalah sebenarnya tanggung jawab kita semua menggerakkan komunitas gitu ya. Spendingnya dialihkan ke teman-teman, ke UMKM, ke tetangga yang sebelumnya belanja di mall, kita spending ke UMKM gitu kan. Terus sedekahnya diperbanyak gitu loh. Itu bisa membantu. Kalau tetangga kelaparan kita bantu. Nah, sekarang juga banyak sebenarnya ini
kalau gue coba hadirkan Keynes di sini, yang mana secara sahih gitu, yang paling sahih, ulama yang paling sahih di saat krisis ini adalah John Maynard Keynes, karena dia berada pada saat krisis melakukan intervensi ya ala Keynesian, pengikutnya masih banyak sampai sekarang termasuk gue. Jadi spend, spend, and spend. Belanja aja. Karena itu nanti akan bisa berputar. Belanja sedekah gitu ya. Itu bisa muter. Ya. Nggak usah tunggu pemerintah. Kita juga punya tanggung jawab individual untuk belanja. Punya tanggung jawab belanja. Ya. Coba ya. Jadi ada UMKM gitu ya. UMKM ini juga yang paling terpuruk. Kalau mereka nggak masuk ke platform digital, mereka salah satu yang paling terpuruk. Gimana cara bantunya? Beli produk-produk mereka dong. Gitu. Nah sekarang banyak financial planner yang bilang, kita harus saving segala macam, saving, kita harus tahu bahwa krisis ke depan gitu, saving gitu. Wah, gue paling nggak suka bro. Kok orang sekarang tiba-tiba jadi pelit semua, begitu kan? Jangan, itu akan menjadi paradox of thrift. Iya, Keynes bilang, jadi paradox of thrift. Lu solusi individual, lu jangan mikirin diri sendiri dong. Gitu. Lu harus belanja justru. Spend, spend, and spend. Kalau punya, jangan mengurangi kecepatan belanja kita seperti sebelumnya. Kalau lu punya income yang sama, jangan kemudian lebih banyak savingnya. Jangan. Kasihan yang lain, ekonomi nggak bergerak. Itu adalah paradox of thrift. Ini adalah orang-orang kikir, gitu kan? Jangan save. Itu spend, spend, and spend. Itu yang bisa menyalakan perekonomian. Gitu. Udah begitu, kalau ada tetangga nawarin, ini gue punya produk ini, lagi jualan ini, nggak dibeli, gitu kan? Terus lu saving lu buat apa gitu? Di perbankan juga nggak diputar. Yeah. Ya. Lu saving di perbankan. Kita nggak bisa mengharapkan perbankan sekarang menghindari UMKM mau masuk, mau minta kredit baru, mau ada restrukturisasi kredit, susah sama perbankan dulu sekarang, meskipun ya pemerintah udah usahakan segala upaya daya gitu ya, tapi tetap mereka menghindari risiko. Ya, di sektor keuangan sekarang cenderung menghindari risiko. Maka kalau misalnya kita saving, ya, terus kemudian ditaruh di bank, itu juga nggak diputar juga sama perbankan. Maka kita punya tanggung jawab sekarang untuk spending, gitu. Jadi jangan ikuti tuh financial planner yang nggak benar. Negara selalu butuh orang-orang boros ya, Prof. Iya. Nah, oke. Ini melihat lagi ke Pak Jokowi nih di posisi pemerintah hari ini. Menghadapi kan udah bikin gugus tugas percepatan pemulihan ekonomi ya, kalau nggak salah namanya gitu, Pak. Nah, kita gimana sih kita dalam posisi Pak Jokowi hari ini? Tadi bilang kan Pak Jokowi ini punya banyak kartu-kartu nih, ada kartu Bu Sri Mulyani, ada kartu Pak Luhut, ada kartu lain-lain gitu, Pak Erick Thohir juga. Nah, menurut Prof. Fitra ini, gimana sih di setiap kartu ini apa yang harusnya dimaksimalkan oleh Pak Jokowi untuk setiap kartunya ini? Kan kita udah tahu lah karakter orang-orang ini, network-nya kayak apa, kemampuannya kayak apa, kita bisa lihat lah. Ya, jadi gua rasa Pak Jokowi cukup beruntung ya sekarang di periode kedua ini ada profesional. Terus kemudian dukungan politiknya juga luar biasa. Ini sama seperti SBY periode kedua, gitu ya. Dan berbeda dengan periode satu, Pak Jokowi kan dari sisi oposisi itu termasuk juga ya lumayan lah. Ya oposisinya juga artinya beliau nggak punya dukungan dominan gitu ya. Meskipun masih mayoritas, tapi ya tetap aja banyak tantangan, hambatan gitu ya di parlemen. Tapi sekarang kan cuma tinggal PKS aja yang di luar, gitu kan? Orang politisi udah dijadikan menteri juga. Artinya secara politik ini sangat mendukung, gua rasa ya. Terus didukung juga oleh figur-figur profesional. Dia juga punya figur-figur profesional yang jadi andalan, seperti misalnya Bu Sri Mulyani. Ya, Pak Luhut bisa menjadi operatornya lah di lapangan. Kemudian ada Erick Thohir, ada Wisnu Tama, ya, ada Mas Nadiem. Itu kurang apa lagi sebenarnya? Terus Dream Team itu, lihat dari sisi Dream Team, dari sisi politisi yang jadi menteri juga, saya rasa mereka juga orang-orang yang mumpuni. Seperti misalnya nih, ada satu menteri
Kementerian Perdagangan. Gimana, Ini Prof? Sorry. apa kan jarang muncul ya di media Pak Agus Siapa? Suparmanto Sorry, ya. Prof. Ulangin Jarang lagi, dengar Prof. juga orang. Nggak Pak Agus kedengeran. Suparmanto. Itu ya jadi kan kalau di banyak juga figur-figur politisi yang jadi menteri itu selain profesional tadi yang sebenarnya juga oke, kinerjanya malah bagus gitu ya. Salah satunya yang bisa gue tunjuk point out ya di menteri menteri di bidang ekonomi yang kerjanya salah satu yang paling moncer adalah Pak Agus Suparmanto, Ya. Menteri Perdagangan disebut ya. Dia juga jarang kedengeran ya. Jadi gue bilang ini menteri yang no talk, action only. Ya, coba lihat neraca perdagangan surplus. Ya, memang betul dibantu juga oleh ini keadaan pandemi sehingga impornya memang nggak terlalu tinggi seperti sebelumnya. Tetapi di bulan Juni mulai ada tanda-tanda perbaikan juga. Jadi ekspornya naik, impor bahan baku juga naik seperti yang gue bilang tadi, gitu kan. Dan surplus tebal 5 billion US dollar. Inflasi juga terkendali, ya meskipun juga sekali lagi terbantu juga oleh adanya pengurangan daya beli. Tapi di sisi yang lain pas Lebaran kita ngeliat nggak ada lonjakan yang cukup signifikan karena apa? Karena stok juga memadai. Gitu. Nah, artinya, kalau kita lihat dari sisi politisi yang jadi menteri, ini juga bukan kaleng-kaleng juga, gue rasa. Benar, setuju. Jadi parpolnya juga ngasih orang-orang terbaiknya. Nah, artinya Pak Jokowi udah punya, tadi kartunya banyak sekali ya, mau dari sisi ekonomi, dari sisi politik, sangat luar biasa. Nah, tinggal sekarang, ya, mindsetnya agak berubah. Nah, kan sebelumnya para menteri-menteri ini kan ya bisnis as usual ya tadi ya masih bisnis as usual. Itu udah digedor sama Pak Jokowi jangan bisnis as usual. Harus ada perubahan gitu kan. Soalnya ya menteri ini kan juga takut-takut karena semuanya itu kan visi presiden, nggak ada visi menteri. Gitu kan. Nah, karena sudah ada clearance dari Pak Jokowi, oke, silakan gitu inovasi. Asalkan Covid ini bisa selesai. Oke, seharusnya kita bisa melihat dalam kuartal ketiga ini ada perbaikan seharusnya. Terus yang kedua, kita juga punya figur yang untungnya kita punya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani adalah figur yang berpengalaman pada saat krisis. Ya, gua inget banget ya dulu waktu zaman gua SMA masih sering tuh lihat Bu Sri Mulyani di TV ya di waktu tahun 98 99 gitu kan. Dia masih kalau nggak salah masih ketua LPM FEWI. Krisis. Ngomongin krisis. Sering panggil media karena memang ya tadi pengetahuannya terhadap how to handle the crisis, ya kan? Kasih masukan-masukan ke pemerintah. Kemudian dia berpengalaman juga di IMF, juga di World Bank. Di tahun 2008 juga kena krisis dan dia ada di situ. Gitu kan. Nah, tahun 2020 meskipun kita nggak krisis, ya masih ada sebenarnya nggak seburuk tahun 98 dan kalau dibanding tahun 2008 juga ya kita masih punya ya negatif sih ya. Memang dibanding 2008 lebih jelek ya, tapi dibanding tahun 98 kita masih jauh lebih baik. Tapi ya Bu Sri Mulyani untungnya ada di sini gitu kan. Ini kartu utama Jokowi untuk keluar dari resesi ini Pak Bu Sri Mulyani seharusnya. Nah, tinggal bagaimana menteri-menteri yang lain juga ikut mendukung performa dari Sri Mulyani. Kalau kita bicara sepak bola ya bro, itu ada Barcelona. Tim Barcelona itu dibuat untuk Messi. Ya. Kalau ada yang nggak pas-pas dikeluarin. Even pelatihnya kalau nggak pas sama Messi itu dikeluarin sekarang. Ya. Barcelona itu dibuat untuk Messi. Iya. Begitu juga dengan Juventus. Nah ini ada dua orang alien, Messi dan Ronaldo. Ronaldo juga begitu. Juventus itu memang ketika mendapatkan Ronaldo, yang pada akhirnya mau dibuat untuk Ronaldo, ya, mau dibuat untuk Ronaldo. Jadi di zamannya Allegri itu memang sudah ada proyek itu. Pas zamannya Sarri kemudian dipaksakanlah mekanisme Sarri ball itu, yang pada akhirnya itu Ronaldo nggak terlalu bisa dioptimalkan. Ya akhirnya kita tahu Sarri kemudian didepak. Gitu. Nah seharusnya kalau kita bicara mengenai kabinet ini sekarang mau apa nih tujuannya di jangka menengah ini atau jangka pendek keluar dari krisis itu? Ya makanya harus dibuat nih timnya gitu. Kalaupun nggak perlu di reshuffle gitu ya dibuat itu untuk kemudian menunjang performance dari Messi-nya Indonesia. Ya.
dalam hal ini Messi-nya kabinet, yaitu Sri Mulyani. Gitu. Orang menteri keuangan terbaik di dunia itu sama kan, kayak Messi sama Ronaldo, ya, Ballon d'Or, dapat penghargaan. Ini penghargaan udah 2 atau 3 kali ya, Sri Mulyani kalau nggak salah. Nah, makanya, jadi kalau misalnya memang Pak Jokowi mau serius, ini ya timnya memang harus topang untuk menunjang itu. Gitu ya. Kayak Chicago Bulls dibuat untuk Jordan ya. Betul. Nah begitu. Kalau misalnya memang ada pemain bintang ya memang harus seperti itu. Gitu ya. Yang bingung nanti kalau terlalu banyak bintang, ya terlalu banyak bintang juga nggak bagus. Kayak Los Galacticos versinya Florentino Perez yang jilid 1 itu nggak dapet apa-apa. Ya. Nah ini pas lah, bintangnya ada, gitu, pekerjanya juga ada, gitu kan. Ya tinggal nanti bagaimana ini? Ini malah Bu Ani nggak terlalu banyak bicara malah ya dalam situasi kayak begini. Ada tapi nggak sebanyak yang lain gitu. Ya, gua rasa bagus ya. Kenapa? Karena begini, di saat-saat seperti ini kan orang tuh atau pasar sangat merespons isu. Ada satu aja dikeluarkan dan itu kemudian menjadi ditwist atau salah kaprah, hancur, gitu kan. Nah makanya memang ya gue juga mendukung ya, jangan terlalu banyak keluar dulu sekarang. Ya. Ya dibuktikan aja, dicairkan aja sama anggarannya itu, cairkan aja. Oke, Prof. Mungkin segitu aja, Prof. Terima kasih atas waktunya udah bergabung. Kita udah 40 menit nih. Udah lama ternyata nggak terasa 40 menit. Ya, terima kasih Prof atas waktunya berbincang dengan Total Politik. Dan kita berharap lah ke depannya ini kebijakan perekonomian dan politik kita ini bisa berjalan harmoni satu sama lain. Ya, kita ketemu lagi di kabar politik berikutnya. Sampai jumpa. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.